Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Hamdal hamidin, hamdal syakirin, hamdal yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana, lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azim sultan. Alhamdulillah, di siang hari ini kita masih melaksanakan ibadah puasa. Ini satu lagi keutamaan menuntut ilmu. Ya, menuntut ilmu itu hukumnya wajib, dan kemudian ibadah wajib di bulan suci Ramadan itu dilipat gandakan pahalanya 10 sampai 700 kali lipat. Nah, ini luar biasa juga nikmat yang diberikan Allah kepada kita. Alhamdulillah. Ya, semoga kita selalu menjadi hamba yang bersyukur dan tahu bagaimana cara bersyukur kepada Allah. Salawat beserta salam mudah-mudahan senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita, Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta istri, keluarga, dan sahabat beliau. Saudara-saudaraku, kita punya dua usia. Kita ini sebetulnya punya dua umur. Umur yang pertama adalah umur biologis. Umur yang kedua adalah umur spiritual. Nah, umur biologis kita tidak sama dengan umur spiritual. Contoh, seseorang berumur 50 tahun secara biologis. Bukan berarti umur spiritualnya 50 tahun. Kenapa? Karena ada orang yang berumur biologis 50 tahun, tapi baru dapat hidayah 3 tahun yang lalu. Baru mengenal Allah 3 tahun yang lalu. Baru mulai sholat 3 tahun yang lalu. Artinya umur biologisnya 50 tahun, tapi umur spiritualnya baru 3 tahun. Memang umur spiritual itu dengan ibadah dan kebaikan di 3 tahun itu atas izin Allah bisa menutupi kekurangan 47 tahun atas izin Allah. Ya, tapi terkadang secara logika, secara rasionalitas kita menghitung, ya Allah, rasanya bagaimana umur 50 tahun ya bisa menjadi umur spiritual kalau ibadah saya saja baru 3 tahun. Kita pasti kadang menghitung, ya Allah, jangan sampai umur aku divisit, aku bangkrut. Nah, maka kita bersyukur. Kenapa? Sampai di penghujung Ramadan. Kita sampai di penghujung Ramadan, dan Alhamdulillah yang beriktikaf di 10 malam terakhir dapat keutamaan Lailatul Qadar. Nah, kalau teman-teman dapat keutamaan Lailatul Qadar pada saat sholat di 10 malam terakhir, zikir di 10 malam terakhir, malam itu tarawih itu malam, udah masuk malam. Ya, baca Al-Quran di 10 malam terakhir, puncaknya tahajud di 10 malam terakhir. Nah, dapat umur spiritual tambahan. Berapa umur spiritual tambahan? 83 tahun. 1000 bulan. Jadi 50 tahun dikurangi 4 tahun, umur spiritual kita 40, umur biologis kita 46 tahun. Jadi umur 50 tahun secara biologis, ternyata baru taubat, baru mengenal Allah, mengenal agama 4 tahun, berarti umur spiritualnya 4 tahun. Nah, dia iktikaf di 10 malam terakhir dapat Lailatul Qadar yang nilainya khairum min alfi syahr, maka umur spiritual dia 1000 bulan itu 83 tahun ditambah 4 tahun, 87 tahun. Nah, umur biologisnya berapa sebetulnya? 50 tahun dikurangi 4 tahun, 46 tahun. Itu umur biologisnya. Tapi umur tanggung jawab dia menjalankan perintah Allah, menjauhi larangan Allah,
46 tahun dikurangi 12 tahun akil balik. Ya, dikurangi 12 tahun akil balik. Berarti berapa? 30, ah, 46 dikurangi 12, 34 tahun. Nah, artinya masih nutup lah dari umur spiritual dia dapat keutamaan Lailatul. Seorang remaja sudah rajin etika. Rajin etika, umurnya 17 tahun. Setiap tahun dia etika. Nih, teman-teman yang masih muda, umurnya di bawah 30 tahun gitu ya. Tadi saya kasih contoh remaja saja lah 17 tahun. Dia mulai etika tahun ini. 10 malam terakhir dia etika. Tahun depan dia etikaf, tahun berikutnya dia etikaf, tahun berikutnya etikaf. Di saat umur dia 17 tahun, 10 tahun ke depan rajin etikaf di setiap tahun tidak bolong. Maka bayangkan, umur 17 tahun ditambah 10 tahun ke depan, umur biologisnya 27 tahun, tapi umur spiritualnya 830 tahun. Pernah nggak kepikir kayak gitu? Saya ini bukan orang yang baik-baik amat. Saya mau kasih contoh. Kenapa? Umur spiritual saya, umur biologis saya 55 tahun. Tapi bisa jadi umur spiritual saya baru 5 tahun. Contoh ini contoh. 5 tahun. Maka bagaimana saya menutupi yang 50 tahun itu? Taruhlah dikurangi 12 tahun, tinggal 38 tahun. Bagaimana menjadikan umur 38 tahun itu bernilai? Padahal dulu banyak dosa kesalahan yang saya lakukan. Ya tingkatkan kecepatan ibadah itu menjadi umur spiritual melalui apa? Melalui ibadah-ibadah yang memiliki banyak kelipatan pahala, kebaikan. Tuh, satu tuh. Kalau dapat Lailatul Qadar. Nah, andai kan nggak dapat Lailatul Qadar, ibadah Ramadan kita mengantarkan kita menjadi orang bertakwa. Ya, ibadah Ramadan kita mengantarkan kita jadi orang bertakwa. Tahu nggak seberapa berat timbangan ketakwaan? Ada di Al-Quran. Di surat Ali Imran ayat 14. Zuyyina lin-nasi hubbus syahwat minan nisa wal banin wal qanatiril muqantarah minaz zahab wal fiddah wal khailil musawwamati wal an'ami wal harz dzalika mata'ul hayatid dunya. Ini sering kita dengar ya, Ustaz Haddad ya, guru kita yang sama-sama kita hormati. Ustaz Haddad, Haddad Triyono, yang ganteng lagi menawan kata orang. Zuyyina lin-nasi hubbus syahwat. Manusia itu dikasih oleh Allah kecenderungan terhadap wanita. Coba ayatnya. Harta benda, emas, perak, kuda tunggangan, mobil. Tunggangan kita mobil sekarang. Perkebunan, peternakan. Maukah aku tunjukkan? Allah perintahkan kepada Rasulullah SAW untuk menyampaikan kepada kita umatnya, maukah aku tunjukkan yang lebih baik dari itu semua? Dunia dan seisinya. Mau nggak? Coba renungkan surat Ali Imran ayat 15, 16. Apa kata Allah melalui perintahnya kepada Rasulullah? Maukah aku tunjukkan yang lebih baik daripada itu semua? Apa itu? Lilladzina taqaw. Untuk orang bertakwa. Surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, pasangan hidup yang disucikan oleh Allah, keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Apa artinya? Bahwa yang lebih baik daripada dunia dan seisinya adalah ketakwaan. Jadi siapa yang rugi? Orang-orang yang sampai ke bulan suci Ramadan nggak mau puasa, nggak mau sholat. Siapa yang beruntung? Teman-teman beruntung.
Keluarga kita yang menjalankan kewajiban Ramadan beruntung. Kenapa? La'allakum takun. Semoga kamu menjadi orang bertakwa. Dan nilai ketakwaan itu jika ditimbang dengan dunia dan seisinya lebih berat ketakwaan. Coba nanti renungkan di rumah. Surat Ali Imran ayat 14, 15, 16. Dari situ digambarkan betapa ketakwaan itu luar biasa. Jika ditimbang dengan dunia dan seisinya, masih lebih berat ketakwaan dibandingkan dunia dan seisinya. Bersyukur kita disampaikan oleh Allah ke dalam bulan suci Ramadan. Kita bisa berpuasa, nuntut ilmu, sholat, baca Quran, dapat ketakwaan, dikasih bonus lagi 10 malam terakhir di bulan suci Ramadan yang nilainya tadi 83 tahun nilai ibadah. Ditimbang dengan dunia dan seisinya masih lebih berat ketakwaan. Ya teman-teman, kalau umur kita sampai setelah Ramadan ini teman-teman meninggal kaya raya. Serius. Kaya raya. Karena nilai ketakwaan ditimbang dengan dunia dan seisinya lebih berat, ketakwaan. Coba buka surat 13 ayat 18. Nih, nggak kalah dahsyat. Surat 13 ayat 18. Orang-orang yang memenuhi suruhan Allah, nih, orang-orang yang taat ini, memenuhi suruhan Allah dan Rasulnya, tempatnya adalah surga. Orang-orang yang tidak memenuhi suruhan Allah, andaikan mereka punya kekayaan satu bumi, kalau ada nih orang kaya raya satu bumi kekayaannya, ditambah lagi sejumlah satu bumi itu, berarti berapa kekayaannya? Dua bumi. Niscaya mereka akan menebus surga yang diberikan Allah kepada orang-orang yang taat. Tapi nggak bisa. Artinya apa kalau gitu? Menurut ayat ini, ketakwaan, ketaatan kita jika ditimbang dengan kekayaan dua bumi, masih lebih berat timbangan keimanan dan ketakwaan. Ya, jangankan ketakwaan, baru satu aspek, satu variabel aja, satu aspek lah kita katakan. Sholat sunnah qobliyah subuh saja sudah dunia dan seisinya, apalagi ketakwaan. Ya teman-teman, kalau sholat subuh itu jangan langsung sholat subuh, pakai sunnah. Pahalanya itu dunia dan seisinya. Namanya sunnah qobliyah subuh atau sunnah fajar. Ya, kalau sholat fajar itu namanya sholat subuh. Istilahnya al-fajar, itu sholatul fajar, sholat subuh. Orang Arab bilangnya sholatul fajar. Maka qobliyah subuh itu sunnah fajar. Nah, pahala sunnah fajar saja dunia dan seisinya, apalagi sholat wajib, sholat sunnah-sunnah yang lain, digabungkan dengan puasa, zakat, infak, sedekah, menuntut ilmu, Masya Allah, luar biasa. Nah, yang paling berat itu mempertahankannya. Kan PR kita ini sekarang mempertahankannya. Jadi sama gini ya, kira-kira kita masuk ke sebuah training, di sesi terakhir pesan-pesan spiritual dan moral itu disampaikan di sesi training gitu. Gimana ini kelanjutannya, apa yang harus kita lakukan setelah training ini, kan gitu. Nah, setelah Ramadan ini apa yang mau kita lakukan? Dengan semangat baru, jiwa baru, pikiran baru, berangkat dari titik nol. Kenapa titik nol? Udah nggak ada dosa. Itu kan titik nol. Sampai Allah mengatakan di dalam Al-Quran surat Al-Ahzab ayat 70, wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan azima. Barang siapa yang taat kepada Allah dan Rasulnya, maka dia mengalami kemenangan yang agung. Menang, kembali kepada fitrah. Ada pertempuran, maka ada apa? Kemenangan. Lah kalau nggak ada pertempuran, bagaimana ada kemenangan? Makanya bingung saya, yang nggak puasa, nggak sholat, nomor satu memperingati Idul Fitri lah.
Idul Fitri itu hari kemenangan setelah ada pertempuran. Lah, nggak tempur tapi menang. Ada orang yang nggak tempur tapi pengen menang gimana? Yang paling sibuk pulang kampung lagi mudik, wih lebaran nih mudik, sholat enggak, puasa enggak, gimana? Kan kemenangan itu hanya diraih dari hasil sebuah pertempuran. Teman-teman ini bertempur, musuh yang paling berat dan nyata tuh maksudnya real ada gitu hawa nafsu. Bayangin di tengah-tengah bulan puasa aja masih ada kadang-kadang muncul sesekali pikiran kotor, betul nggak? Iya, ngangguknya berat bahagia, semua ngangguk. Saya kira saya doang, semua sama. Sama, sama nggak? Sama tuh. Ustadz-ustadz di depan bilang sama. Benar, ngelawannya itu berat itu. Maka kita taklukkan dengan puasa, kita taklukkan dengan sholat. 29 hari loh, saat ada takluk tuh. Menang, puasanya berhasil, menang. Nah baru ada setelah pertempuran ada kemenangan. Lah nggak tempur, enggak, perang enggak, tapi menang gimana? Paling semangat. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar gitu. Paling semangat. Padahal puasanya pembuka sama penutup. Penutup juga udah sibuk pulang kampung. Saya bingung gitu. Lihat orang-orang yang nggak bertempur tapi perasaan menang gitu. Ini yang bertempur aja masih begini kan. Ini kan masih bertempur nih kita nih. Masih masih dengan sisa-sisa tenaga. Masih sisa-sisa amunisi gitu ya bertempur. Dan harus menang. Gitu. Nah, menang itu bahasa Al-Quran salah satunya fauzan azimah. Ya, fauzan azimah. Nah, jadi em, apa yang kita hasilkan dari ketakwaan? Allah mengatakan nih, teman-teman nih. Saya mau tanya, saya mau testimoni aja sedikit tanya. Kalau mungkin bisa dijawab. Udah punya ketajaman mata hati belum melihat, membedakan hak dan batil? Sekarang udah sampai ke situ belum? Saya tanya, udah sampai belum kira-kira? Udah sebenarnya, cuman nggak berasa. Udahnya tuh gini nih, lagi buka YouTube gitu kan, buka-buka YouTube, di hati langsung bilang gini, ngapain saya buka YouTube ngaji dong? Ada nggak itu kadang-kadang? Itu, itu salah satu. Lagi buka TV, bread, buka TV, terus hati kecil tiba-tiba lagi, baru buka. Gak ada manfaatnya, mendingan hari gini istirahat. Daripada nonton TV, gak ada manfaat. Ada nggak gitu? Itu yang disebut dengan Al-Furqan. Coba lihat surat Al-Anfal ayat 29. Ya ayyuhalladzina amanu in tattaqullah. Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu bertakwa kepada Allah, kan tadi puasa tujuannya adalah takwa. Kalau kamu sudah mencapai takwa, in tattaqullah yaj'al lakum furqana. Allah berikan kepada kamu kemampuan membedakan yang hak dan yang batil. Saya biasanya tuh suka iseng nelponin orang-orang gitu sekedar mau komunikasi. Ah, tapi kadang-kadang selama Ramadan malas jadi banyak bercandanya, banyak dosanya, hilafnya lagi udah. Nah, itu larangan itu ada di sini, itu Al-Furqan. Jadi garis demarkasi antara yang hak dan yang batil itu di sini tuh Al-Furqan. Garis demarkasi pekerjaan ini hak, pekerjaan batil itu Al-Furqan. Sahabat ini sahabat yang bisa membawa saya kepada kebaikan, sahabat ini tidak bisa membawa saya kepada kebaikan, itu Al-Furqan. Jadi ini makanya saya kasih tahu nih ilmunya kepada teman-teman. Ketika kita mampu membedakan itu, berarti Allah berikan itu kepada kita bagi orang bertakwa. Wa yukaffir ankum sayyi'atikum
wa yaghfir lakum wallahu dzul fadlil azim. Allah memaafkan kesalahanmu dan mengampuni dosa-dosamu. Itu kado terindah buat orang bertakwa. Dan Allah memiliki keutamaan yang besar, yang agung. Baru kita masuk surat 65 ayat 2. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah berikan jalan keluar dari setiap kesulitan hidupnya dan Allah beri rezeki dari pintu yang tidak pernah dia sangka-sangka. Nah, tadi PR-nya apa yang kita harus lakukan untuk mempertahankan ketakwaan kita agar mata hati kita tetap tajam. Nah, itu harus ada yang bisa kita lakukan. Nah, itulah yang diabadikan oleh Allah di surat Ar-Rum. Surat 30 ayat 30 sampai 31, Allah mengatakan fa'aqim wajhaka lid-dini hanifa. Hadapkan hatimu kepada agama Allah. Fitratallahi allati fataran nasa 'alaiha, itulah fitrah Allah. Dengan fitrah itu Allah menciptakan manusia. Artinya teman-teman diciptakan oleh Allah suci. Teman-teman diciptakan Allah awalnya pada kebenaran, membawa citra ilahi. Kemudian karena kita berjalan di muka bumi ini mengisi ruang dan waktu, ada dosa karena faktor lingkungan, faktor lain-lain kita berdosa. Kemudian Allah perintahkan kita sholat puasa agar kita kembali lagi kepada fitrah kita. Nah, terus bagaimana menjaga fitrah? Ayat 31 dari surat Ar-Rum. Ayat 30-nya fa'aqim wajhaka lid-dini hanifa fitratallahi allati fataran nasa 'alaiha la tabdila liqalqillah dzalika ad-dinul qayyim walakinna aktsarun nasi la ya'lamun. Ayo konsisten, teguhkan pada fitrahmu kata Allah. Karena dengan fitrah itu aku menciptakanmu dengan kesucian, dengan kebenaran, dengan citra ilahi. Maka jaga itu fitrah. Bagaimana? Kan Idul Fitri kan? Kembali kepada fitrah. Nah, bagaimana menjaganya? Ada 4 di ayat 31 surat Ar-Rum. Pertama, munibina ilai. Dengan selalu kembali kepada Allah. Bertobat kepada Allah. Kembali terus ke jalan Allah. Setiap kita udah mulai bergeser, kembali lagi ke jalan Allah. Setiap berdosa, minta ampun kepada Allah. Yang kedua, wattaqu. Yang kedua, terus bertakwa. Nah, takwa itu bukan hanya iman ibadah, teman-teman. Kita ini kadang-kadang memahami kesolehan itu hanya cukup dari 2 aspek. Udah merasa, maaf ya, ibadah udah banyak, baca Quran udah rajin, merasa sudah paling bertakwa. Ada satu yang sering kita lupakan, akhlak. Jadi bangunan ketakwaan itu akidah, ibadah, akhlak. Kekuatan tauhid itu akidah, ibadah, akhlak. Maka nggak ada akhlak, berarti nggak dahsyat ibadah kita. Bagaimana mungkin beribadah tapi tidak menghasilkan akhlak? Gini, saya punya teman. Kalau ngomong Masya Allah, Insya Allah, fasih kurang fasih. Kalau ngomong azan, Ustadz sholat ya, Ustadz sholat. Kalau diskusi, selalu Insya Allah. Masya Allah, Subhanallah. Tapi tukang nilep uang. Ini serius, bulan Ramadan ini. Nilep uang orang itu puluhan juta. Sampai bisa sekian ratus juta nanti total. Teman bisnisnya. Bayangkan. Sholat rajin tepat waktu. Kalau ada udah azan di masjid, dia ke masjid. Pakai sunnah. Jadi yang salah bukan sholatnya. Yang salah manusia ini tidak bisa menghubungkan antara ibadah dengan perilaku. Coba nanti baca surat Ibrahim ayat 24. Alam taro kaifa daraballahu mathalan kalimatan thayyibah kasyajaratin thayyibah asluha thabitun wa far'uha fis sama'. Tidakkah kamu ketahui bagaimana pohon yang baik itu, kalimat yang baik itu, kalimat tauhid atau tauhid itu
yaitu seperti pohon yang akarnya menghujam ke bumi, batangnya menjulang ke langit, buahnya manis. Nah, coba. Pohon, ada akar, ada batang, ada dahan, ada buah. Benar nggak? Tapi ada pohon, ada akar, ada batang, tapi nggak ada dahan, nggak ada buah. Kira-kira gimana kondisi akarnya itu? Ada pohon, ada akar, ada batang, tapi dia nggak punya dahan, nggak punya buah. Dahannya nggak ada, daunnya nggak ada. Jadi batangnya doang. Apa yang terjadi? Berarti itu ada masalah dengan apanya tuh? Akarnya. Akarnya rapuh, maka nggak ada dahan, nggak ada buah. Nah, pertanyaan saya sederhana. Apakah pohon itu bisa digunakan untuk berteduh? Nggak bisa. Karena nggak ada dahan. Dan buahnya nggak ada. Nah, itu sama seperti, mohon maaf, kita cuma punya akidah dan ibadah. Akidah akar, ibadah batang. Maka banyak orang nih aneh, nggak punya kelakuan. Jadi dia merasa akidahnya udah baik, ibadahnya udah baik, tapi kelakuannya saya lihat nggak baik. Senyum aja susah. Apa coba gampangnya? Senyum sama orang saudara kita, muka berseri, tegur sapa, lihat orang lain tuh menegur, assalamualaikum. Ini ke masjid lurus, balik dari masjid lurus. Kan saya serius. Ada di kompleks saya ada. Lurus ke masjid, pulang dari masjid lurus. Masuk komplek itu yang ngontrak gitu ya, bukan penduduk tetap. Masuk komplek nggak sowan gitu ke teman-teman saya penduduk baru, misalnya saya numpang, saya ngontrak di sini gitu ya, biar bersosialisasi gitu ya. Nanti 3 tahun selesai kontrak, mohon maaf saya harus pindah. Mudah-mudahan persaudaraan kita tetap terjalin. Kan itu yang benar. Jadi masuk kapan, pindah kapan nggak tahu. Tapi ke masjid lagi. Tapi nggak pernah bersosialisasi. Apakah gitu Rasulullah? Nah itu contoh. Ada akidah, ada ibadah, ada akar, ada batang, tapi nggak ada dahan, nggak ada buah. Karena apa? Nggak ada akhlaknya. Sama itu. Akidah, akidahnya dia bilang, oh saya akidah Islam dan saya ibadah. Tapi kalau ngomong sombong, sama uang pelit, suka menghasut orang lain, itu kelakuan buzzer-buzzer itu kan begitu. Lagi bulan Ramadan puasa, kalau terawih update status, coba terawihnya lagi terawih nih, gitu. Terawih aja update status gitu ya. Tapi kelakuan mengadu domba, nah, itu kalau perumpamaan pohon ada akar, ada batang, tapi tidak ada dahan, tidak ada buah. Itu ada diabadikan Allah di Al-Quran. Saya kalau ngomong nggak berani ngecap karena harus bersumber pada Quran dan As-Sunnah. Di Al-Quran ada. Apakah kamu tidak lihat bagaimana Allah menciptakan sebuah pohon akarnya menghujam ke bumi, batangnya menjulang ke langit, dan buahnya manis. Nah, saya mau tanya teman-teman seperti pohon nggak? Gitu. Kalau seperti pohon yang rindang tadi, dicari orang di saat panas atau hujan, orang pengen berteduh. Nah, kalau kita seperti pohon, kita pasti dicari orang. Ih, deket sama si A kok enak ya. Kok nyaman ya berteman sama dia ya. Kok tutur katanya baik ya, akhlaknya baik ya. Kok ringan tangan ya, kok peduli ya, kok penyayang ya, kok pengasih ya. Berarti orang menganggap kita seperti pohon tadi. Tapi kalau semua orang berteman dengan kita merasa nggak nyaman, padahal kita rajin sholat, puasa, baca Quran, tapi orang nggak nyaman sama kita, berarti ada masalah di akar sama ibadah itu.
mungkin ibadahnya pencitraan, ya kan? Mungkin, mungkin. Nah, teman-teman, yang paling berat itu mempertahankan takwa. Itu yang paling berat. Berjuangnya sudah 1 bulan, sekolahnya 1 bulan. Saya sering sebut Ramadan itu madrasah kehidupan, universitas Ramadan. Belajarnya 29 sampai 30 hari, tergantung. Ada yang 1 Syawalnya nanti besok, ada 1 Syawalnya lusa. Tergantung, nggak ada masalah. Nggak usah kita perdebatkan. Silahkan memilih. Yang penting jangan, ini tanggal, ah, iya. Kecuali yang Lebaran hari ini itu baru salah. Pokoknya pilih antara dua, Lebaran tanggal 21 atau tanggal 22. Apalagi sampai tanggal 25 baru Lebaran sudah nyala. Itu nggak ada masalah lah, perbedaan masalah mau tanggal 21 tanggal 22. Maka saya ditanya sama jemaah, Ustadz, Lebaran tanggal berapa? Kita punya pemerintah, biar pemerintah yang tanggung jawab. Kalau saya, ya dong, biar pemerintah yang tanggung jawab, udah. Kalau dosa-dosa pemerintah sana, udah. Jadi Ustadz, ikut pemerintah saya, udah selesai, aman. Nah, yang paling penting itu tadi bagaimana mempertahankan fitrah kita. Makanya Allah di dalam surat Ar-Rum ayat 31 pertama dengan selalu bertobat, kembali kepada Allah. Yang kedua bertakwa, tadi takwa itu adalah bangunannya akidah, ibadah, akhlak. Yang ketiga adalah mendirikan sholat. Ya, jadi sholat udah jangan tinggal lagi, nggak boleh tinggal lagi. Dan sholat itu cuma sedikit loh umur kita sebenarnya. Itu pun berat banget sholat, bingung kita. Coba tadi umur 50 tahun. Dikurangi 12 tahun sama dengan 38 tahun. 12 tahun usia akil balik ya. Berarti 38 tahun. Nah sekarang coba, tadi zuhur cuma 10 menit tuh kita sholat zuhur. Nggak sampai, udahlah 10 menit. Subuh 10 menit, asar 10 menit, maghrib 10 menit, isya 10 menit. Berapa menit? Hah? 50. 50 menit ya udahlah 1 jam gitu kan. Ada wirid, ada zikir ya udah 1 jam lah. Berarti setiap sholat itu 22 menit lah kita katakan. 22 menit sekian. Nah di total hidup 24 jam itu berarti baru yang kita ambil dari umur untuk sholat. Umur untuk sholat. Umur untuk tidur kan 6-7 jam bagi yang nggak normal itu. Sebetulnya tidurnya orang beriman bertakwa itu sekitar 4-5 jam gitu ya. Nah, tidurnya orang yang suka tidur, bawaannya 8 jam masih kurang dia tidur itu. Umur untuk tidur lebih banyak daripada untuk sholat. Umur untuk makan, makan itu bisa sejam. Ngobrol, ketawa, ketiwi, bercanda, sejam. Makan itu, makan pagi sejam, makan siang sejam. Makan malam bisa lama, karena kita tahu bahwa eh, apa namanya, kalau udah pergi sama keluarga bisa berjam-jam di meja makan. Untuk sholat hanya 10 menit. 24 jam itu paling 2 jam untuk sholat. 2 jam dikali 30 hari, 60 jam. 60 jam dikali 12 bulan, 720 jam. 720 jam dibagi 24 jam, 30 hari. Jadi setiap umur 1 tahun, hanya 1 bulan umur kita untuk sholat. Sedikit banget. 12 bulan, hanya sebulan yang dipakai untuk sholat. Berarti umur 50 tahun dikurangi 12 tahun akil balik 38 tahun. Kalau begitu dia mimpi junub langsung sholat, nggak putus sampai dia umur 50 tahun nggak sholat, tapi kan faktanya nggak kayak gitu. Nggak putus umurnya, hari ini mimpi junub, malam, besok dia langsung mandi, langsung sholat selama sampai umur 50 tahun. Itu berarti dia baru sholat 38 bulan. Kan tadi 1 tahun sama dengan 1 bulan. Berarti untuk umur 50 tahun dari umurnya
Itu baru dipakai sholat 3 tahun lebih 2 bulan. Umur 50 tahun. Umur 60 tahun berarti 4 tahun yang dipakai dari umurnya untuk sholat. Gak nutup. Belum sholatnya gak khusyuk. Berarti kurang lagi tuh. Belum dicampur, digabungin, dijamak tanpa alasan. Ada aja alasannya jamak sama kosong. Nah, berapa lagi tersisa? Nah belum. Pertanyaannya benar nggak? Dari junub langsung sholatnya nggak tinggal. Kan itu pertanyaan. Maka tadi saya katakan ada umur biologis, ada umur spiritual. Umur biologisnya 50 tahun, jangan-jangan umur spiritualnya baru 15 tahun. Itu masih mending. Ada umur biologisnya 42 tahun, umur spiritualnya baru 2 tahun. Saya benar-benar baru sholat itu 2 tahun yang lalu katanya. Kira-kira gitu. Padahal udah usia 42 tahun. Nah makanya nih di sisa umur kita berjibaku. Gini-gini, kejar-kejaran antara meningkatnya ibadah dengan berkurangnya usia. Benar nggak? Gimana tuh kira-kira? Misalnya nih, umur kita 2 tahun lagi misalnya. Kan kita nggak tahu ya, umur kita 2 tahun lagi. Makanya misteri biar dikejar. Bagaimana mengejar ibadah 2 tahun ke depan ini atau setahun kita nggak tahu. Mengejar ibadah dengan berbanding terbalik. Kenapa kita kejar peningkatan ibadah? Karena usia kita berkurang. Makanya Abu Nawas di dalam syairnya mengatakan wa umri naqisu fi kulli yaum wa zambi zaidun kaifah timali. Ya Allah, umurku setiap hari berkurang, tapi dosaku setiap hari bertambah. Bagaimana aku pertanggungjawabkan ini di hadapanmu ya Allah? Harusnya umur berkurang, amal ibadah bertambah. Tapi faktanya umur berkurang, dosa yang bertambah. Nah, mudah-mudahan dari 4 tadi, yang pertama kembali kepada Allah dan terus bertaubat. Yang kedua adalah takwa. Yang ketiga adalah mendirikan sholat. Nah ini sholat ini tingkatkan lagi dengan sunnah-sunnahnya ini. Jangan sampai umur kita divisit. Yang keempat, jangan menyekutukan Allah. Surat Ar-Rum ayat 31. Ya, jangan menyekutukan Allah. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya salatku, ibadah-ibadahku, hidupku hanya untuk Allah. Jadi pergerakan-pergerakan kita itu kita usahakan niatnya karena Allah. Makanya penting bismillah, makan bismillah, jalan bismillah, bekerja bismillah. Ya, berkarya bismillah itu untuk mengingatkan kita bahwa setiap bergerak dari satu titik ke titik yang lain, semua pergerakan kita karena Allah. Itu yang bisa saya sampaikan. Selamat memperoleh kemenangan setelah pertempuran. Nah, jadi alhamdulillah boleh menang setelah bertempur. Nah, jangan perasaan menang tapi gak pernah bertempur. Puasa enggak sebulan ini, sholat enggak, tapi nomor satu pengen menang. Gimana itu? Ya, selamat meraih kemenangan setelah pertempuran. Ada kemenangan di balik sebuah pertempuran. Itu yang bisa saya sampaikan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.